Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 yang masing-masing sedang berada di rumah. Ketemu lagi sama saya, Bu Hendrik dan Bu Yulia. Kami akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa absen dan tulis nama, kelas, kemudian yang belum mengumpulkan tugas, saya harap segera dikumpulkan ke guru masing-masing ya. Karena setelah materi persamaan dan fungsi kuadrat selesai, nanti akan lanjut materi selanjutnya. Kalau kalian belum mengumpulkan, nanti tugas semakin menumpuk. Makanya saya tunggu maksimal minggu depan ya, untuk segera dikumpulkan ke guru matematikanya masing-masing. Untuk materi pagi ini, kalau kemarin kita sudah membahas menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kali ini akan saya lanjutkan kemarin sampai memfaktorkan, kemudian rumus ABC. Selanjutnya ada melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar nanti akan disampaikan sama Bu Yulia, kemudian rumus jumlah dan hasil kali, dan menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Oke, saya ingatkan kembali ya. Persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat kemarin sudah, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini ingat, A itu selalu nempel dengan X kuadrat ya. B nempel dengan X, kemudian jika C itu adalah konstanta. Nah, A, B, C-nya itu bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0. X-nya adalah variabel atau peubah ya. Kemudian kemarin menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Kalau kemarin memfaktorkan sudah ya, menggunakan rumus ABC sudah. Sekarang saya akan menjelaskan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus memastikan koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Bu lah, kalau A-nya tidak 1, kita membagi. A-nya dibagi dengan bilangan berapapun, pokoknya A-nya harus menghasilkan bilangan 1. Ya. Kalau A-nya sudah ketemu 1, maka C-nya itu kita pindah ruas ke kanan. Kalau sudah ruas kiri dan ruas kanan, kita tambahkan dengan setengah koefisien dari X, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau sudah kita mendapatkan bentuk kuadrat. Nah, kalau sudah dibagi, kemudian kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya ini. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Di sini A-nya berapa? A-nya 1 ya. A-nya sini sudah 1 Bu, berarti ini aman ya. Kemudian B-nya min 4, C-nya min 5. A-nya karena sudah 1, berarti C-nya kita pindah ruas ke kanan. Ini min 5 ya. Min 5 kita pindah ruas jadinya plus 5 ya, min-nya hilang. Kemudian sesuai dengan tadi petunjuknya. Nah, kita jumlahkan setengahnya dari B-nya, kemudian dikuadratkan. Setengahnya dari B-nya. B-nya kan di sini min 4. Berarti kita kalikan ibaratnya gini loh. Setengahnya dari min 4. Min 4 itu kan min 2, ya enggak? Ruas kiri dan ruas kanan kita perlakukan hal yang sama. Nah, ini X kuadrat kurangi 4X ditambah min 2 kuadrat.
ya, sama dengan 5 ditambah min 2. Ini pangkatnya, maaf ya, ini keliru ya, ini pangkatnya 2. Nah, ini salah, minnya tidak ada. Nah, kemudian kalau sudah, ini kan sudah dapat kita bentuk kuadrat ya, yang kuadrat kan x kuadrat sama min 2. Nah, ini kita ambil, x-nya diambil yang kuadrat, kita jadikan 1. Karena yang bawah ini adalah bentuk lainnya. Ini kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian ini min 2 kuadrat itu adalah kan 4. 4 tambah 5, 9. Nah, untuk menghilangkan kuadrat berarti kita harus diapakan? Ayo, diakar ya. Ini harus diakar. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita harus akar. Nah, karena kuadrat diakarkan berarti kan kuadratnya hilang. Nah, 9-nya kita akarkan, maaf. Kuadratnya kita akarkan kan kuadratnya hilang. 9-nya kita akarkan. Akar 9 itu adalah plus minus 3. Karena kalau plus 3 kuadrat itu kan sama dengan 9. Min 3 kuadrat juga 9. Makanya ada dua kemungkinan, yang satu plus, yang satu min. Karena dua kemungkinan ini berarti kita pisah. Yang satunya itu adalah plus 2, yang satunya adalah yang satunya plus 3, yang satunya min 3. Nah, X satunya berarti 3 tambah 2 itu adalah 5. Kemudian yang X2-nya min 3 ditambah 2 adalah min 1. Nah, ini sudah ketemu. X satunya 5, kemudian X2-nya min 1. Nah, ini merupakan cara menentukan akar-akar dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kalian bebas milih, boleh dengan memfaktorkan, boleh dengan rumus ABC, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selama soal itu tidak ada petunjuknya harus menggunakan apa ya. Boleh pilih, yang penting yang bisa kalian pahami dan gampang ya. Kalau misalnya kalian lebih gampang dengan menentukan akar-akarnya dengan memfaktorkan. Bu, saya pakai faktorkan aja ya, boleh. Lebih gampang rumus ABC, boleh. Pokoknya yang penting kalian bisa. Jika tidak ada petunjuknya ya. Biasanya kan kalau ISA itu kan tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC. Berarti kalian harus sesuai dengan rumus ABC. Tapi kalau misalnya soalnya pilihan ganda, kalian bebas dengan cara apapun ya. Kemudian selanjutnya itu penggunaan diskriminan akan disampaikan sama Bu Yulia. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang berikutnya yaitu penggunaan diskriminan. Kemarin sudah sempat kita bahas bahwa dalam menentukan jenis-jenis persamaan kuadrat itu bisa menggunakan nilai diskriminan. Nah, diskriminan itu biasanya dilambangkan dengan huruf D besar. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi nanti intinya di sini kita menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nah, untuk jenis-jenis akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan, kemarin sudah sempat kami jelaskan ada 3 macam jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Yang pertama, jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real berbeda. Jadi nilai X1 dan X2-nya itu jelas berbeda angkanya. Boleh positif semua, boleh negatif semua, atau bisa juga satunya positif, satunya negatif. Kemudian yang kedua, jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka jenis akar dari persamaan kuadratnya mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar. Jadi nilai X1 dan X2-nya itu sama. Kalau misalnya positif 2 berarti X1 dan X2-nya positif 2 semua. Misalnya negatif 2 berarti X1 dan X2-nya negatif 2 semua. Kemudian yang ketiga, jenis akar persamaan kuadrat yang ketiga, jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, maka tidak memiliki akar real atau akarnya itu imajiner.
Nah, sekarang biar lebih jelas kita ke contoh. Contohnya, tanpa menentukan akarnya, tentukan jenis akar persamaan berikut. Jadi di sini kita tidak perlu menentukan nilai dari akar-akarnya dulu, atau tidak perlu menentukan nilai X1 dan X2-nya terlebih dahulu. Bisa langsung menggunakan nilai diskriminan. Contoh yang pertama, di situ diketahui X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat yang diketahui, nilai A-nya di situ adalah 1. A itu tadi menempel pada X kuadrat. Di situ tidak ada angkanya, Bu. Nah, kalau tidak ada angkanya itu sama saja mempunyai nilai 1. Kemudian untuk P-nya, P itu apa? Tadi P menempel pada X, koefisien X. Nah, di situ P-nya diketahui 4. Dan C, nilai C itu adalah konstanta yang tidak ada variabelnya, yang hanya angka saja. C-nya adalah 4. Nah, langkah berikutnya tinggal kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, B-nya tadi adalah 4, berarti 4 pangkat 2. Min 4 kali A, A-nya adalah 1. Dan dikali C, C-nya tadi 4, berarti 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 4. 4 pangkat 2 itu 16, min 4 kali 1 kali 4 hasilnya juga 16. 16 dikurangi 16, maka ketemu nilai diskriminannya adalah 0. Nah, karena nilai diskriminannya itu 0, maka jenis akarnya itu adalah mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar. Nah, itu kesimpulan dari contoh yang pertama. Sekarang untuk contoh yang kedua. Di sini diketahui persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat plus X plus 2 sama dengan 0. Sama seperti contoh yang A. Langkah awal kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A itu menempel pada X kuadrat, A-nya 1. Kemudian B itu adalah koefisien dari X. Di situ kebetulan B-nya juga 1. Dan nilai C-nya konstantanya adalah 2. Kemudian kita masuk ke rumus diskriminannya. D, rumusnya tadi B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat berarti 1 pangkat 2. Min 4 kali A berarti 4 dikali 1. Kalikan C berarti dikali lagi dengan 2. Hasilnya 1 pangkat 2 itu 1. Kemudian min 4 dikali 1 dikalikan lagi 2, hasilnya adalah min 8. 1 dikurangi 8 hasilnya adalah min 7. Min 7 itu adalah kurang dari 0. Maka nilai diskriminannya diperoleh kurang dari 0. Jadi untuk kesimpulannya, jenis dari persamaan kuadrat yang kedua itu tidak mempunyai akar real atau akarnya imajiner. Kemudian contoh yang selanjutnya, yang ketiga. Diketahui di situ persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Langkah-langkahnya masih sama seperti contoh A dan contoh B. Nah, dari contoh yang C, nilai A-nya diperoleh 1. Nilai B-nya
di situ min 2. Diperhatikan di situ ada angka min 2x. Nah, yang sering terjadi biasanya kalian itu tidak memperhatikan tandanya. Nah, di situ karena tandanya negatif, berarti nilai P-nya itu juga negatif, min 2. Kemudian C-nya min 3. Di situ juga tandanya adalah negatif. Jadi nilai C-nya juga negatif 3. Kita masukkan ke rumus diskriminan. Rumusnya masih sama, B kuadrat min 4 kalikan A dikalikan lagi dengan C. P-nya di situ adalah min 2. Min 2 pangkat 2 dikurangi 4 kalikan 1 dikalikan dengan negatif 3. Min 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian di situ ada min 4 dikalikan 1 kalikan lagi dengan negatif 3. Nah, boleh tandanya dikalikan terlebih dahulu. Min dikalikan dengan min yang belakang. Min kali min hasilnya adalah plus. Nah, tinggal angkanya 4 kali 1 kali 3 ketemu 12. 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16. 16 itu merupakan angka yang lebih dari 0. Makanya di situ nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Kesimpulannya bagaimana? Berarti kesimpulannya persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar rasional yang berbeda. Jadi di sini intinya hanya menentukan jenis-jenis persamaan akar dari persamaan kuadrat, ya. Hanya menentukan jenisnya saja. Lanjut untuk berikutnya yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misalnya diketahui ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Mempunyai akar-akar, akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Jika kedua akar itu dijumlahkan dan dikalikan, maka akan diperoleh ada X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian yang kedua, jika akarnya dikalikan, X1 dikalikan X2, maka hasilnya adalah C per A. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contohnya, jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Tentukan yang A, nilai dari X1 ditambah dengan X2. Yang B, X1 dikalikan X2. C, kita disuruh menentukan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Dan yang D, X1 pangkat 2 dikalikan X2 ditambah X1 kalikan X2 pangkat 2. Oke, biar lebih jelas, Bilya jelaskan langsung aja di papan. X kuadrat tengah. Oke. Sini. X kuadrat plus
2x Jadi di sini kita disuruh menentukan nilai dari X1 dan X2 dari A, B, C sampai dengan D, tetapi tanpa menentukan nilai-nilai akarnya terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama berarti di sini kita tentukan nilai A, B, dan C. A. Apa itu tadi nilai A? A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau angka yang menempel pada X kuadrat. Di sini tidak ada angkanya, Bu. Berarti nilai A-nya sama saja 1. Kemudian nilai B. B itu adalah koefisien dari X atau menempel pada variabel X. Di depannya ada angka berapa? 2. Tandanya apa? Dilihat, diperhatikan, jangan sampai keliru nanti. Di sini tandanya plus, berarti nilai B-nya itu positif 2. Kemudian nilai dari C. C itu adalah konstanta yang tidak ada variabelnya. Nilainya adalah negatif 3. Jangan lupa, di sini tandanya min, berarti nilai C-nya adalah negatif. Sekarang tinggal kita cari nilainya. Yang pertama yang ditanyakan adalah X1 ditambah dengan X2. X1 ditambah X2 itu dapat dicari dengan menggunakan rumus min B per A. Kita masukkan angka-angkanya. Min B-nya berapa? 2 per A. A-nya adalah 1. Ketemu hasilnya min 2 dibagi 1, berarti hasilnya adalah min 2. Kemudian lanjut untuk yang B. B yang ditanyakan adalah X1 dikalikan dengan X2. X1 dikali X2 bisa dicari dengan cara rumusnya yaitu C per A. C-nya berapa? Nah, di sini C-nya adalah min 3. Dibagi dengan A-nya yaitu 1. Min 3 dibagi 1 ketemu hasilnya min 3. Ini untuk yang A dan B. Kita lanjutkan yang berikutnya C. C. Yang ditanyakan adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Rumusnya bagaimana? Kemarin sudah kita bagikan materinya, di situ ada, bisa dilihat. Untuk mencari X1 pangkat X2 ditambah X2 pangkat 2 itu adalah X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali X1 kalikan X2. Ini rumusnya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada X1 ditambah X2 dipangkatkan dengan 2. Ini tadi sudah kita cari dan diperoleh hasilnya adalah min 2. Kita masukkan, berarti X1 ditambah X2 nya itu adalah min 2 dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 2 dikali. Nah, X1 kalikan X2 tadi juga sudah kita cari pada poin B. Hasilnya sudah ketemu yaitu min 3. Nah, tinggal kita hitung. Min 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Ini dikalikan dulu tandanya biar
Tidak lupa min kali min hasilnya adalah plus 2 kali 3, 6. 4 dikali 6 ketemu hasilnya adalah 10. Jadi nilai dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 adalah 10. Kita lanjutkan untuk yang X1 pangkat 2 kali X2 ditambah X1 dikali X2 pangkat 2. Nah, yang D rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah X1 dikali X2 dikalikan dengan X1 ditambah X2. Ini ya. Kenapa Bu kok rumusnya seperti itu? Nah, biar lebih mantap untuk membuktikannya. Di sini kan X1 kalikan X2. Ini juga X1 kali X2. Sama ya? Sama. Jadi kita taruh di depan, kita keluarkan X1 X2-nya itu kita tulis 1 aja. Nah, biar hasil dari X1 itu menghasilkan pangkat 2, berarti kan itu perlu dikalikan lagi dengan X1. Dan yang ini X2-nya biar hasilnya pangkat 2, berarti perlu dikalikan lagi dengan X2. Nah, kemudian di sini tandanya kan positif, berarti nanti perlu tanda positif. Berarti di sini X1 kali X2 itu perlu dikalikan lagi dengan X1 ditambah dengan X2. Nah, coba kita buktikan dulu, benar nggak hasilnya sama dengan yang ruas kiri? Kita buktikan, X1 dikalikan, X1, X2 dikalikan lagi dengan X1. X1 dikali X2 kalikan lagi dengan X1. Nah, ini kan kalau dikalikan berarti hasilnya X1 kuadrat kali X2. Sama ternyata. Kemudian kalikan lagi dengan X2. X1 kali X2 dikalikan lagi dengan X2. Ini kalau dikalikan hasilnya menjadi X1 kali X2 pangkat 2. Oh, ternyata sama. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. X1 dikalikan X2. Tadi sudah kita cari, hasilnya adalah min 3. Min 3. Dikalikan dengan X1 ditambah X2 poin A, hasilnya adalah min 2. Tinggal kita hitung aja. Di sini ada min kalikan min. Kalikan dulu. Min kali min hasilnya positif. 3 dikali 2, 6. Berarti ketemu hasilnya adalah 6. Positif 6. Oke, untuk memperjelas rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat, Bu Yulia tambahi 1 lagi. Misalnya yang ditanyakan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kelihatan nggak ini? Bawah? Nggak kelihatan? Oke, dihapus. Yang ini Bu Yulia hapus ya. Oke. Bu Yulia tambahi, misalkan di sini ada satu pertanyaan lagi. Kalian disuruh menentukan 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2 itu nilainya berapa? Nah, ini rumusnya itu adalah X1 ditambah X2 dibagi dengan X1 kalikan X2. Kok bisa Bu? Dari mana? Nah, pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Saya hapus dulu.
Nah, coba kalian perhatikan di sini yang ditanyakan itu adalah 1/x1 ditambah dengan 1/x2. Bentuk bilangannya merupakan bilangan pecahan. Masih ingat? Bilangan pecahan, penjumlahan. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini penyebutnya itu X1 dan X2. Kalau kita samakan itu berarti tinggal dikalikan aja. Berarti penyebutnya menjadi X1 dikalikan dengan X2. Nah, kita cari pembilangnya. Masih ingat ya cara mencari pembilang? Ya, ini saya jelaskan dulu ya, siapa tahu ada yang lupa. Dan biasanya yang dasar-dasar itu biasanya yang sering lupa. Nah, X1 kali X2. Sekarang kita cari pembilangnya terlebih dahulu. Mencari pembilang caranya. Yang pertama berarti X1 kali X2 dibagi dengan X1 terlebih dahulu. X1 kali X2 dibagi X1. Coret-coret, hasilnya berarti X2. X2 kalikan angka yang di atasnya, kali 1. X2 kali X1 hasilnya adalah X2. Nah, yang kedua sama caranya. Di sini X1 dikali X2 dibagi dengan X2. X1 kali X2 dibagi dengan X2. Coret-coret hasilnya X1. X1 kalikan atasnya, nilai yang di atas 1 berarti hasilnya X1. Nah, dari sini berarti diperoleh yang atas itu X2 ditambah dengan X1. Penyebutnya cukup ditulis 1 aja, X1 kalikan X2. Bu, itu kan beda X2 ditambah X1. Penjumlahan itu bisa dibolak-balik. Nah, biar sama seperti yang atas, rumus di atas, kita taruh X1-nya yang di depan, X2-nya yang di belakang. Nah, ketemu rumusnya X1 ditambah X2 dibagi dengan X1 kalikan X2. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Di sini angkanya sudah hilang tadi. Masih ingat ya? X1 ditambah dengan X2. X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A. Min B per A berarti min 2 dibagi dengan 1, ketemu min 2. Kemudian X1 kali X2, rumusnya apa tadi? C per A. Min 3 dibagi dengan 1, hasilnya adalah min 3. Min dibagi dengan min, hasilnya positif. 2 dibagi 3 nggak bisa, Bu. Ya udah, nggak usah dicari, tetap dalam bentuk pecahan aja, ketemu 2/3. Cuman di sini cuma berubah tandanya saja. Tandanya juga perlu diselesaikan ya. Pembagian tanda, perkalian tanda itu yang sering kalian lupa. Nah, sekarang yang berikutnya menyusun persamaan kuadrat. Sini aja. Oke. Menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ada 2 cara. Caranya yang pertama yaitu bisa menggunakan rumus X min X1 dikalikan dengan X dikurangi dengan X2 sama dengan 0. Atau boleh juga menggunakan rumus X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah dengan X1 kalikan X2. Untuk contohnya biar lebih jelas. Contoh
yang pertama. Akarnya berapa? Contoh yang pertama. Misalnya contohnya itu di sini diketahui akarnya itu min 2 dan 5. Tentukan bersamaan kuadrat. Jika berarti diketahui akar-akarnya itu min 2 dan 5. Nah, cara yang pertama. Misalnya kita mau menggunakan rumus yang X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, X1-nya yang mana, Bu, dan X2-nya yang mana itu terserah. Bisa dibolak-balik. Nah, misalkan di sini X1-nya Bu Yulia ambil yang negatif 2. Dan X2-nya Bu Yulia ambil untuk yang 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Nih ya. Berarti dari rumus X min X1 berarti X min 2 dikalikan dengan X min X2 berarti X min 5 sama dengan 0. Lanjut, di sini ada dua tanda saling berdampingan. Itu berarti perlu kita selesaikan. Artinya harus dikalikan. Berarti min dikali min itu hasilnya menjadi plus. Berarti untuk yang pertama, faktor pertama itu kita peroleh X plus 2. Faktor yang kedua masih utuh sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, tadi X plus 2 dikali X min 5 sama dengan 0. Kita kalikan. Masih ingat ya cara mengalikannya? Ada berapa perkalian? Ada berapa? Ada 4 perkalian. Dari depan dulu. X kalikan dengan X dulu. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian X yang depan kalikan dengan min 5. Ini tandanya plus dikali dengan min. Plus kali min hasilnya adalah min. X dikali 5 yaitu 5X. Berarti ketemu min 5X. Kemudian 2 kalikan dengan X. Positif kalikan dengan positif, hasilnya positif. 2 kali X ketemu 2X. Nah, yang terakhir ada 2 dikalikan dengan min 5. Plus kali min hasilnya min. 2 dikali 5 ketemu 10 sama dengan 0. Nah, di sini mana yang perlu kita selesaikan lagi? Nah, ini ada variabel X. 2 variabel X ini berarti bisa kita selesaikan. X kuadratnya masih utuh ya, X kuadrat masih utuh. Nah, di situ ada min 5X ditambah dengan 2X. Min 5 ditambah 2. Kalau bingung, utang 5 dibayar dengan 2. Masih utang atau dapat kembalian? Nah, masih utang. Hutang itu artinya min tandanya. Hutang berapa? Hutang 3 berarti min 3X. Min 10 masih utuh sama dengan 0. Jadi ketemu persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Nah, yang sering kalian biasanya yang jadi masalah buat kalian semua itu pada perhitungannya. Min ketemu plus, min ketemu min, ada min ditambah dengan plus, min ditambah lagi dengan min. Itu masih sering
bingung. Berarti kalian harus sering-sering berlatih berhitung. Ya. Sekarang ini cara yang pertama ya. Sekarang untuk cara yang kedua. Harusnya cara pertama dan kedua itu hasilnya sama. Coba kita buktikan sama tidak hasilnya. Ya. Sekarang kalau ternyata di dalam menjelaskan kok hasilnya berbeda, berarti ada kesalahan pada penjelasan yang Bulia lakukan. Sekarang kita coba ya cara kedua. Cara kedua, rumusnya yaitu X kuadrat min X1 ditambah X2 X plus X1 kalikan X2 sama dengan 0. Ini rumusnya. Berarti kita harus mencari hasil penjumlahan dan hasil perkalian dari akar-akarnya terlebih dahulu. Tadi X1-nya diketahui min 2 dan X2-nya diketahui 5. Kita cari yang pertama X1 ditambah dengan X2. X1-nya yaitu min 2 ditambah dengan X2-nya 5. Nah, ini perhitungan min ketemu dengan plus. Min 2 ditambah dengan 5. Berapa hasilnya? Nah, bisa diumpamakan seperti tadi. Utang 2 dibayar 5. Dapat kembalian atau masih punya hutang? Nah, dapat kembalian. Dapat kembalian berapa? 3. Karena kembalian berarti positif. Makanya hasilnya adalah 3. Kemudian yang perlu kita cari lagi adalah X1 dikalikan dengan X2. Hasil kalinya. X1-nya min 2. Kemudian dikali dengan X2-nya adalah 5. Jangan lupa tandanya dulu dikalikan. Nah, tandanya ini ada negatif dikalikan dengan positif. Min dikali plus hasilnya adalah min. 2 kali 5 itu 10. Ketemu hasil perkaliannya adalah min 10. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana Bu? Tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, X kuadrat masih utuh. Kemudian min X1 ditambah dengan X2. Ini sudah kita cari. Berapa hasilnya? 3. Berarti di sini nilainya 3. Tambahi dengan variabel X plus X1 kalikan X2. Mana tadi? Nah, ini. Hasilnya adalah min 10 sama dengan 0. Ini dua tanda saling berdampingan berjejer. Ini berarti perlu kita selesaikan. Berarti hasil akhirnya di sini X kuadrat min 3X. Nah, kita kalikan plus kali min hasilnya apa? Min 10 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Sama seperti menentukan nilai-nilai akar persamaan kuadrat, di situ ada 3 cara. Nah, di sini untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang diketahui nilai akar-akarnya ada 2 cara. Kalau memang di soal itu tidak ada ketentuan harus menggunakan cara pertama atau cara kedua, berarti itu terserah kalian. Bisa digunakan semua. Kalian lebih jelas yang mana, lebih paham yang mana, lebih suka yang mana, silahkan itu yang digunakan. Tetapi kalau memang ada ketentuannya, harus memakai cara yang pertama.
cara yang X min X1 kalikan X min X2 sama dengan 0, berarti mau tidak mau harus menggunakan cara tersebut. Nah, mudah-mudahan sampai sini sudah jelas ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau kurang paham, bisa mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat itu ada satu lagi, yaitu yang berdasarkan persamaan kuadrat lain. Kalian paham? Oke, untuk menyusun persamaan kuadrat baru berdasarkan persamaan kuadrat lain, kita langsung ke contoh. Contohnya misalnya cari persamaan kuadrat Nah, contohnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 10 sama dengan 0. Nah, di sini berarti nanti rumus yang digunakan itu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Langkah yang pertama, diketahui ada persamaan kuadrat itu X pangkat 2 min 2X min 10 sama dengan 0. Nah, ini misalkan akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Nah, dari sini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A itu koefisien dari X pangkat 2. Tidak ada angkanya, sama saja nilainya 1. Kemudian untuk B-nya menempel pada variabel X. Nah, ada tanda min, berarti min 2. Dan nilai C-nya adalah min 10. Nah, dari sini kita cari nilai hasil penjumlahan dan hasil perkalian akarnya dulu. Hasil penjumlahannya ada X1 ditambah dengan X2. Masih ingat ya rumusnya? Rumusnya apa tadi? Min B per A. Min B-nya sendiri adalah negatif 2. Berarti di sini min 2 per A-nya 1. Ada min ketemu min. Min kali min hasilnya menjadi plus 2 dibagi 1 ketemu 2. Lanjut yang berikutnya, hasil perkalian akar-akarnya ada X1 dikalikan dengan X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya
min 10. A-nya 1, ketemu min 10. Nah, lanjut yang berikutnya. Ini ya. Kita mau mencari persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru, kita misalkan akar-akarnya itu alfa dan beta. Alfa dan beta. Tetapi di dalam soal itu ada ketentuannya. Akar barunya itu adalah 2 kali dari persamaan kuadrat yang diketahui. Berarti sama saja alfanya itu adalah 2 kali dari X1. Betanya adalah 2 kali dari X2. Nah, berikutnya caranya sama, kita cari hasil jumlah dan hasil perkalian akar-akarnya. Hasil jumlah berarti alfa plus beta sama dengan 2 kali X1 ditambah dengan 2 dikali X2. Nah, di sini ada X1 dan X2 itu sama-sama mempunyai koefisien 2. Ini angka 2-nya bisa kita tulis 1 aja, dikeluarkan, ditaruh di luar. Kemudian dikalikan dengan X1 ditambah dengan X2. Nah, berarti 2 X1 kali X2 mana tadi? Ini hasilnya 2, berarti 2 dikali dengan 2 ketemu 4. Kemudian hasil perkaliannya alfa dikalikan beta, berarti 2 X1 dikali 2 kalikan X2. Mengalikannya bagaimana? Ini tinggal dikalikan aja. 2 kali 2 berapa? 4. X1 kali X2, ya X1 kali X2. Berarti di sini 4 kali X1 dikalikan lagi dengan X2. X1 kali X2 sudah kita cari, hasilnya adalah min 10. Berarti 4 dikalikan min 10 plus kali min, hasilnya apa? Min 4 kali 10, 40, ketemu negatif 40. Kalau hasil jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat barunya sudah ketemu, terus bagaimana lagi, Bu? Berarti kita masukkan rumus yang dalam menentukan persamaan kuadrat baru yang kedua tadi, pada cara kedua. Berarti kalau di sana itu rumusnya X kuadrat min X1 ditambah X2 X plus X1 kalikan X2 sama dengan 0. Karena tadi pada persamaan kuadrat baru yang kita cari itu nilai akarnya kita lambangkan dengan alfa dan beta. Nah, X1 dan X2-nya kita ganti dengan alfa dan beta. Ini rumus dasarnya ya. Nah, biar nggak bingung boleh ini diganti dengan alfa dan beta. Berarti X1 itu alfa, X2 adalah beta, tambahi variabel X plus X1 kali X2 berarti alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat min alfa plus beta. Nah, hasilnya adalah 4X plus alfa dikali beta. Ini tadi ketemu min 40 sama dengan 0. Ada 2 tanda berdampingan perlu diselesaikan. Berarti hasil akhirnya ketemu X kuadrat min 4X plus kali min itu adalah min
Berarti min 40 sama dengan 0. Ini untuk mencari persamaan kuadrat baru berdasarkan dari persamaan kuadrat lain yang diketahui. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sudah jelas, sudah paham dengan penjelasan Bu Yulia. Silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Tulis pada kolom komentar apa yang mau ditanyakan. Kami tunggu pertanyaan dari anak-anak, silahkan. Terima kasih Bu Yulia. Ada pertanyaan enggak, Pak? Enggak ada. Oke, enggak ada pertanyaan. Itu tadi sama yang kemarin itu serangkaian materi persamaan kuadrat, dimulai dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara, kemudian jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kemudian rumus jumlah dan kali akar kuadrat, dan terakhir ini menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya dan jika diketahui jika akar-akarnya dari persamaan kuadrat lain. Ya, ini yang persamaan kuadrat berarti sudah selesai. Materi selanjutnya itu adalah fungsi kuadrat. Fungsi itu apa sih? SMP sudah ya. Fungsi itu atau pemetaan ya. Fungsi itu atau pemetaan itu loh Bu, yang gambarnya yang lingkaran-lingkaran kemudian dipasang-pasangkan panah-panah ya, seperti itu. Fungsi itu adalah relasi himpunan dari A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota A tepat 1. Berarti pasangannya 1, tepat 1 dengan anggota pada himpunan B. Itu adalah fungsi. Terus hubungannya apa sama yang persamaan kuadrat? Di sini nanti kalian harus menggambar grafiknya. Grafik fungsi kuadrat. Kalau fungsi itu berarti kan pasangannya tepat 1. Nah, di sini nanti grafiknya antara nilai sumbu X dan sumbu Y-nya itu tepat 1 ya. Fungsi bentuknya apa sih? Bentuknya adalah parabola. Parabola itu yang kalau kalian lihat itu yang seperti yang melengkung ke atas, melengkung mendur, seperti itu. Itu bisa kita tentukan dari nilai A-nya. Kalau A-nya itu lebih dari 0 berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti nanti terbuka ke bawah. Kemudian ada diskriminannya. Kalau lebih dari 0, tadi kan jenis-jenis diskriminan ada lebih dari 0, sama dengan 0 dan kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 itu berarti memotong sumbu X di 2 titik. Kalau sama dengan 0 berarti nempel atau hanya menyinggung tok di sumbu X. Kemudian kalau kurang dari 0 berarti di menggantung. Nah, berarti dia tidak nempel sumbu X. Nah, itu. Kemudian kalau sudah kalian nanti menggambar. Nah, untuk fungsi ini kita insya Allah semoga kita diberi kesehatan. Kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan Bu ya? Tidak ada? Belum, oke. Karena tidak ada pertanyaan, saya ingatkan lagi jangan lupa absen dan tugasnya maksimal minggu depan. Ya, karena kalau materi persamaan kuadrat dan fungsi sudah selesai, nanti akan ganti materi lain, nanti tugasnya malah tambah banyak lagi ya. Untuk pertemuan hari ini kami akhiri. Jangan lupa absen, tulis di kolom komentar. Dan jaga kesehatan selalu di masa pandemi ini. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar. Dan jaga kesehatan selalu di masa pandemi ini. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik apa? Beliau Nabi itu adalah sebaik-baik